sukses untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau teduhkan hati kita. Kita mau siapkan hati, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, menghirup napas kehidupan. Kami boleh datang dalam keadaan yang sehat. Kami sadar Tuhan bahwa semuanya hanya karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan. Kami mau beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau berikan puji-pujian dan sembah sujud kami di hadapan-Mu ya Allah, kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk disembah dan diagungkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau siap melawat setiap umat-Mu, Kau siap memberkati setiap kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mazmur 100 ayat 2 dan 3 dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita mau datang bawa puji-pujian kita. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Ya Yesus, ungkapkan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami ku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami rindukan Kau Tuhan.
Katakan di hadapan Tuhan, ku nanti Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hati dan jiwamu. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Lebih sungguh lagi, mari katakan di hadapan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Kau Tuhan. Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Amin. Allah pemilik hidup kami Tuhan. Amin. Layak disembah Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang bertahta di atas puji-pujian Amin. kami. Amin. Pujian yang penuh kuasa dan Amin. membangkitkan Yes. iman kami Tuhan. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom,各位先生，各位女士，大家早上好，你们好吗ya? Artinya Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, apa kabar? Saya belajar 2 kalimat ini 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Dan saya lumayan sakit kepala karena rada bingung ingetnya ya. Tapi saya bersyukur kita tinggal di Indonesia, negara yang kaya akan adat dan budaya dan bahasa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang demikian. Mari kita mau bawa puji-pujian kita untuk Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang memberikan nyanyian baru di dalam mulut kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuji-puji Allah kita.
tahun yang baru ini tahun yang penuh dengan kemenangan, katakan amin. Amin. Tahun yang penuh dengan berkat, katakan amin. Amin. Mari perkatakan berkat atas hidup yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Na
Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hebat di dalam hidup kami. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Rencana-Mu Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur ya Bapa. Kami mau terus teguhkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus percaya Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi kami mau terus percaya bahwa Tuhan kami Allah yang sanggup menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Lagi katakan, hatiku tetap teguh Tuhan. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar firman-Mu Tuhan. Kau Yesus Allah kami. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Katakan, Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan.
Tuhan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu pasti digenapi di dalam hidup kami Bapa. Mari Tuhan pagi hari ini Kau berbicara atas hidup kami Tuhan. Bila firman-Mu itu menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan, supaya semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Iya, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini kembali. Tentu dengan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa bangkit berdiri. Mungkin bisa ucapkan gongsi pacai buat rekan-rekan yang lainnya. Iya, selamat tahun baru Imlek buat kita semuanya. Biarkan sukacita, damai sejahtera, berkat Allah terus melimpah di dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, melanjutkan apa yang menjadi tema pada bulan ini, yaitu menemukan diri Anda sebenarnya di dalam kehidupan kita. Itu adalah satu hal yang sangat penting sekali, karena ini berkaitan dengan perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memahami akan jati diri kita secara pribadi, ini namanya amsyong, saya bilang katakan seperti itu. Ya, kalau kita tidak memahami jati diri kita secara pribadi di dalam Allah, makanya ini satu situasi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga tentu memahami diri kita adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali, saya katakan seperti itu. Karena perjalanan kita akan diketahui, akan dipahami, dan akan mendapatkan sesuatu hal dari apa yang kita pahami tentang diri kita. Makanya pagi hari ini dan minggu yang lalu kita sudah berbicara bahwa setiap kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah, itu adalah hal yang luar biasa sekali diberikan di dalam setiap kita. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Anda adalah pewaris kerajaan. Bilang kanan kirinya, Anda pewaris kerajaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang warisan, atau orang berkata, atau orang tua kita berkata, mendapatkan warisan, gitu. Apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan? Seneng ya? Oh, dapat warisan, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oh, dapat apa? Harta benda dari orang tua kita, ya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau warisan di dalam dunia itu dua konotasi yang ada. Yang pertama, warisan mungkin harta benda yang dimiliki orang tua kita. Betul nggak? Ya, kalau orang tua kita kaya. Kalau tidak, apa yang akan diwariskan? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu konotasinya. Konotasi negatif dan positif di dalam penerimaan warisan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu itu ketika masih beragama Hindu dan hidup di dalam adat saya. Dan saya merupakan anak yang terakhir pada waktu itu. Dan saya berpikir bahwa hak yang ada di rumah saya adalah milik saya. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu, adik saya keluar. Ternyata cowok. Dan hak waris saya hilang. Dan apa yang terjadi? Sedih. Tetapi saya tidak menghujat adik saya. Karena itu berkat Tuhan dari Tuhan turun buat saya secara pribadi. Bapak Ibu, setelah memahami hal itu, memahami ketika saya mengenal Tuhan, ternyata hak waris yang diberikan Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya tidak mendapatkan hak waris secara dunia mungkin, atau orang tua saya yang ada di dunia ini. Tetapi saya mendapatkan hak waris dari Allah yang begitu luar biasa.
dan melebihi yang saya harapkan. Itu yang saya dapatkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Hak waris yang kita miliki di dalam Tuhan. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mungkin berpikir saat ini, oh apa yang kita harapkan di dalam dunia ini, oh apa yang kita harapkan di dalam kehidupan secara pribadi kita. Kalau kita berpikir tentang orang tua kita mungkin. Orang tua kita tidak bisa memberikan harta sama sekali. Oh tidak bisa memberikan hak waris sama sekali. Kalau kita mungkin dari turunan keluarga orang kaya mungkin bisa berpikir bahwa oh saya punya orang tua yang kaya. Dan saya bisa mengharapkan dari itu semua. Tentu di dalam kekristenan kita tidak mengharapkan seperti itu. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana Tuhan mewariskan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak akan kecewa tentang hal itu. Dunia akan memberikan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Karena mungkin bagi hasilnya tidak cocok, betul nggak? Oh dia yang lebih tua kok dapatnya lebih banyak, gitu. Oh dia yang muda kok dapatnya cuma sedikit, dan lain sebagainya. Ada ketidakadilan yang dimunculkan tentang hak waris yang diberikan oleh dunia ini. Tetapi saya mau katakan hak waris Allah itu rata bagi kita semua. Dan semua pasti akan mendapatkannya. Nah, itu yang perlu kita pegang. Itu yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia kita, entah itu hal yang buruk maupun negatif, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita tidak akan kecewa tentang hal itu. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya tidak kecewa. Karena Tuhan yang memberikan warisan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca sedikit firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya Bapak Ibu Saudara, kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang bahwa setiap kita memiliki posisi yang luar biasa. Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi sudah diterangkan secara jelas dan gamblang sekali bagi kita semua. Bahwa kita memiliki status yang luar biasa. Amin. Kalau mungkin minggu lalu diterangkan bahwa bagaimana setiap kita ketika kita memiliki status menjadi anak presiden. Tentu ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena kita akan diservis begitu rupa oleh asisten atau ajudan-ajudan yang ada di dalam staf kepresidenan. Dan tentu menjadi anak-anak yang spesial. Nah, bagaimana kehidupan kita kalau kita menyadari bahwa setiap kita, status kita adalah anak-anak Allah. Tentu akan lebih spesial dan lebih luar biasa.
di dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau pertanyakan adalah kita sadar enggak tentang status kita? Kadangkala ketika kita tidak menyadari hal itu, sebenarnya menjadi masalah buat setiap kita. Kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini yang sering kali menjadi problema perjalanan hidup kita secara pribadi. Masalah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan di ayat yang ke-16 bahwa Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh sendiri, roh Allah yang memberitahukan kepada setiap kita bahwa setiap kita adalah anak-anak Allah. Dan di ayat yang ke-17 ditekankan kembali jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Amin. Kita adalah ahli waris. Ahli waris dari Allah. Bapak Ibu bayangkan. Allah itu punya apa? Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Kita bisa bayangkan. Kita bisa pahami Allah kita itu bagaimana. Tentu Allah yang luar biasa, amin. Allah yang menyediakan segalanya, amin. Yang menciptakan segala apa yang ada di dunia ini. Itu adalah Allah kita. Nah, itu yang diwariskan apa kira-kira di dalam kehidupan kita? Segalanya tentunya. Segalanya yang ada di dunia ini. Itu adalah warisan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kita sebagai orang percaya. Nah, di situ ditekankan dengan jelas bahwa setiap kita anak Allah dan kita di ayat yang ke-8 tadi, ayat yang ke-17 maaf, dikatakan bahwa setiap kita adalah pewaris kerajaan Allah. Pewaris kerajaan Allah. Itu tentu sesuatu hal yang luar biasa sekali. Ketika kita memahami bahwa setiap kita adalah pewaris kerajaan Allah. Dan ketika kita memahami bahwa setiap kita pewaris kerajaan Allah, makanya kita harus hidup di dalam kehidupan kerajaan Allah. Betul? Kita yang hina, kita yang biasa maksudnya tidak berharga, kemudian diangkat Allah, diadopsi Allah kurang lebih, untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan kalau kita berpikir apa layak kita? Tentu kita berpikir tidak layak. Dengan segala kedosaan yang kita miliki, kehinaan yang kita miliki. Kita tidak layak. Tetapi Tuhan berinisiatif buat setiap kita. Tuhan memberikan itu semua buat setiap kita. Makanya dari hal ini kita bisa belajar tentang bagaimana seorang ahli waris, memahami ahli waris. Menjadi ahli waris kerajaan itu seperti apa? Bagaimana? Pagi ini kita akan belajar. Yang pertama, menjadi ahli waris kerajaan Allah adalah merupakan suatu anugerah. Bapak Ibu Saudara, anugerah itu adalah kebaikan yang sangat besar. Sesuatu yang luar biasa kalau saya katakan seperti itu. Kenapa luar biasa? Ya karena anugerah. Dan itu kita terima di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Anugerah ini berbicara tentang sesuatu hal yang seharusnya tidak kita dapatkan, tetapi kita dapatkan. Dan ini berkaitan dengan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan seorang percaya, yaitu pengikut Yesus. Ketika kita percaya Yesus, maka sebenarnya kita sedang memperoleh anugerah yang begitu luar biasa. Anugerah yang melimpah di dalam kehidupan kita. Tetapi saya tidak katakan tentang harta benda. Tetapi ini berbicara tentang sukacita, bagaimana
kita diselamatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah perjuangan yang panjang saya katakan, yang dilakukan Tuhan dengan begitu rupa. Kalau kita belajar tentang perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mengupayakan manusia bertobat, itu sangat luar biasa. Dan di situ diterangkan atau dijabarkan bagaimana keselamatan harus terjadi di dalam setiap orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Mereka ditekan dengan berbagai hal supaya mereka boleh memperoleh keselamatan atau memperoleh kerajaan Allah. Itu di dalam perjanjian lama. Tetapi bagaimana perjanjian baru, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, manusia harus bertobat dengan berbagai peraturan-peraturan, berbagai syarat-syarat yang harus dikerjakan. Sehingga muncul yang namanya hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, Tuhan mengubah itu dengan kasih karunia yang begitu luar biasa. Tanpa dengan berbagai intimidasi lah kalau saya katakan jeleknya seperti itu. Tetapi Tuhan di dalam perjanjian baru, Yesus begitu luar biasa. Mengubah itu semuanya dengan kasih karunia, dengan ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita menghadapi segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Kasih karunia itu, anugerah itu nyata di dalam setiap kita. Makanya saya katakan warisan itu sangat luar biasa. Anugerah yang kita miliki harus kita pahami dengan seksama. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Makanya jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Bilang kanan kirinya, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Karena kesempatan kita terbatas adanya. Kesempatan yang kita miliki terbatas adanya. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita anugerah yang begitu luar biasa. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kehidupan kita, tentang bagaimana berbicara tentang anugerah ini. Kalau kita bayangkan ketika kita pergi ke panti asuhan, mungkin ada yang pernah ke panti asuhan? Udah ada yang pernah? Kita melihat anak-anak kecil yang tidak punya bapak dan ibu, betul nggak? Anak-anak kecil yang tadinya terlantar, yang tadinya tidak memiliki harapan. Bahkan ada bayi-bayi yang ada di situ, yang tadinya ditelantarkan oleh ibunya dan tidak diinginkan oleh ibunya. Sesuatu yang miris. Dan ketika kita datang ke sana, hadir di sana, kita melihat bayi itu, dan kemudian apakah bayi itu akan berteriak, atau anak berteriak, tolong adopsi saya. Adakah yang seperti itu? Tentu tidak ada. Nah, ini adalah gambaran anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu yang melakukan itu adalah kita ketika kita datang ke sana, betul nggak? Oh, saya mau adopsi kamu. Oh, saya mau yang itu. Oh, saya mau dia menjadi anakku. Kurang lebih seperti itu. Yang memiliki otoritas untuk melakukan itu adalah kita. Untuk mengadopsi. Nah, demikian juga Allah kita. Dia sendiri yang menentukan hal itu buat setiap kita. Oh, aku ingin manusia atau seluruh manusia yang ada di dunia ini memperoleh anugerah. Atau masuk di dalam kerajaan Allah, memperoleh warisan yang aku miliki. Kurang lebih seperti itu Tuhan kita. Sesuatu yang kita anggap mustahil mungkin.
tetapi itu terjadi di dalam kehidupan kita. Anugerah ketika kita boleh diangkat menjadi anak. Anugerah ketika kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu ingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena tanpa hal itu semua, hidup kita akan sia-sia adanya. Tanpa hal itu semua, kita tidak akan memperoleh sesuatu hal di dalam kehidupan dunia ini. Makanya anugerah itu harus kita jaga terus. Amin. Kemudian di dalam memperoleh anugerah itu tentunya kita terus berusaha sebaik mungkin untuk merubah diri kita secara pribadi. Merubah bagaimana kehidupan kita sehingga kita menjadi benar-benar menjadi warga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita mungkin hidup di dalam kesia-siaan, hidup di dalam ketidakbenaran, karena kita adalah orang-orang yang terlantar lah kurang lebih seperti itu. Tetapi ketika kita diambil, diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah, seharusnya kita memiliki perubahan demi perubahan. Kita tidak boleh menggunakan baju lama kita tentunya. Yang tadinya penuh dengan dosa, yang tadinya penuh dengan kehinaan. Apakah kita akan tetap pergunakan di dalam kerajaan Allah? Itu yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Kita masih mempergunakan gaya dunia atau gaya lama kita, tetapi kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah sesuatu mungkin yang tidak mengenakan di dalam setiap kita. Kita masuk di dalam kerajaan Allah, tetapi kita masih terus berbuat hal-hal yang hina, berbuat hal-hal yang dosa, yang kita perbuat di dalam kehidupan lama kita sebelum kita diadopsi oleh Allah. Itu masalah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari hal itu, menyadari bahwa posisi kita saat ini adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Satu contoh seperti ini Bapak Ibu. Kalau seumpama kita sedang berjalan dan kemudian di jalan melihat seorang anak yang sedang mengemis. Dia sedang meminta-minta di jalan. Dan kita memiliki inisiatif untuk membawa anak itu. Kita bawa pulang, kita mandiin, kita beri baju yang bagus, kita belikan sepatu yang bagus. Kemudian kita berikan makanan banyak buat dia. Dan kemudian ketika anak itu makan atau kita makan di situ, apa yang dilakukan oleh anak itu? Biasanya seorang pengemis, dia makan dengan banyak gaya, kurang lebih seperti itu. Dengan tindakan yang tidak sesuai. Bahkan ada yang lebih miris lagi, yaitu dengan memasukkan makanan yang ada di kantongnya, ya kan, di bajunya, sehingga semuanya penuh dengan makanan. Kemudian orang tua yang mengadopsi itu akan bertanya, kenapa engkau lakukan itu? Dan dia berkata, ini adalah kebiasaanku ketika aku mengemis dan mendapatkan makanan oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Aku akan berusaha menyimpannya. Jadi dia berpikir bahwa tidak ada harapan, tidak ada hari esok yang dia miliki lagi tentang apa yang dia dapatkan. Tetapi ketika kita sadar kita di dalam posisi kerajaan Allah, seharusnya kita tahu bahwa Allah kita memiliki segalanya. Dia memiliki segalanya, makanan cukup untuk setiap harinya. Dan kita tidak lagi menggunakan
tradisi atau kehidupan kita yang lama, tetapi bagaimana mengupayakan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru di dalam kerajaan Allah. Itu yang Allah inginkan. Itulah anugerah yang diberikan di dalam setiap kita. Dan kita harus mulai belajar untuk merubah diri kita secara pribadi. Merubah bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu yang Allah inginkan. Walaupun saat ini mungkin kita ada di dunia, betul nggak? Dengan banyak masalah atau banyak kehidupan dunia yang sering mengkamiri kehidupan kita. Tetapi bagaimana upaya kita untuk tetap berada di dalam kerajaan Allah. Itu, di dalam anugerah Tuhan yang kita peroleh. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, menjadi ahli waris kerajaan Allah itu merupakan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab setiap kita. Jadi tadi saya katakan bahwa setiap kita adalah di posisi kerajaan Allah. Dan bagaimana kita berada di dalam posisi kerajaan Allah, tentu kita harus bertanggung jawab. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu bertanggung jawab untuk hidup dengan tata nilai yang berbeda tentunya. Tata nilai yang berbeda. Sebagai anak-anak Allah atau ahli waris kerajaannya, tidak lagi hidup dengan tata nilai dunia. Tata nilai dunia. Dari lahir mungkin kita diperhadapkan dengan tata nilai dunia. Dengan kehidupan aturan-aturan yang ada di dalam dunia. Bahkan dengan aturan-aturan tradisi yang kita miliki. Mungkin seperti itu. Tetapi yang Allah inginkan di dalam setiap kita bertanggung jawab untuk merubah hal itu semua. Betul nggak? Tadinya di dunia mungkin gampang marah-marah, ya kan? Marah-marah, ketemu orang marah, ini marah, itu marah, ya. Jadi terus marah kerjaannya. Jadi jidatnya agak berkerut-kerut gitu. Mungkin ada yang kanan kirinya jidatnya berkerut-kerut gitu. Oh, itu bukan sering marah ya, sering mikir. Gitu. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia, di dalam kerajaan Allah, kita tidak boleh marah lagi, tidak boleh marah-marah lagi. Marah boleh, tidak boleh marah-marah lagi. Gitu. Mungkin di dalam dunia kita sering kepahitan, ya kan? Ada orang ngomong gini pahit, ada orang bertindak seperti ini pahit, ada orang punya ini pahit, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah tentunya hal yang manis-manis yang kita lakukan, betul nggak? Semuanya serba manis, tapi nggak sampai diabetes nggak. Itu pasti seperti itu. Itu yang kita kerjakan. Kalau mungkin di dalam dunia kita berlaku sesuatu hal yang jelek-jelek mungkin, ya kan, merusak diri kita secara pribadi dengan berbagai hal. Tetapi hidup di dalam kerajaan Allah tidak. Kita harus menjaga kehidupan kita secara benar, menjaga tubuh kita secara benar. Itu yang dikerjakan, yang harus dikerjakan di dalam setiap kita. Sehingga ini menjadi bukti bahwa kita bertanggung jawab di dalam Tuhan. Yang tadinya tidak suka baca Alkitab, ya kan? Tidak suka memuji Tuhan di dalam kehidupan dunia kita. Betul nggak? Baca Alkitab satu ayat langsung kan tidur. Enggak, di dalam Tuhan ketika baca Alkitab bisa berpasal-pasal dan penuh dengan sukacita, tidak ngantuk. Begitu. Kita begitu bergembira karena membaca apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Allah di dalam kehidupan kita. Karena di situ terkandung janji-janji Tuhan yang harus kita pahami dan mengerti di dalam kehidupan kita, di dalam kerajaan Allah. Itu yang Allah inginkan.
Kalau mungkin tadinya kita tidak suka menyanyi, memuji Tuhan di dalam kehidupan dunia kita, karena mungkin membetekan, di dalam kerajaan Allah kita bisa bersuka cita dan senang menyanyi, bersuka cita. Di dalam dunia tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera. Tetapi di dalam kerajaan Allah kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu. Jadi kita harus pahami, kita harus bertanggung jawab di dalam kehidupan kita untuk bagaimana mengupayakan kehidupan kerajaan Allah ada di dalam setiap kita. Bukan kehidupan dunia lagi. Itu yang Allah inginkan. Sehingga setiap kita benar-benar menyadari hal ini dan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita secara pribadi tentang apa yang sudah diberikan Allah di dalam setiap kita. Warisan yang diberikan Allah di dalam kita itu harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Apa yang diberikan Allah di dalam setiap kita itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana mengelola kehidupan kita dengan baik. Bagaimana kita mengelola hari-hari kita dengan baik. Kita mengelola keluarga kita dengan baik. Itu adalah bukti kita bertanggung jawab di dalam kerajaan Allah. Itu. Nah, jadi setiap orang yang memandang Tuhan adalah pribadi yang paling bernilai, itu menentukan bagaimana tindakan kita. Jadi nilai di dalam kehidupan kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Apa yang bernilai di dalam setiap kita. Kalau kita memandang harta itu yang bernilai di dalam kehidupan kita, yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, maka setiap kita akan mengorbankan segala sesuatu untuk memperoleh harta itu. Berusaha untuk memperoleh harta itu dengan berbagai cara. Itu kalau kita dengan pemikiran atau dengan menilai sesuatu kehidupan di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita menganggap kedudukan sebagai sesuatu hal yang bernilai, maka kita juga akan berusaha untuk mencari kedudukan itu. Dan begitu rupa kita usahakan untuk memperoleh kedudukan itu. Tetapi ketika kita tertuju menganggap bahwa Allah yang bernilai di dalam kehidupan kita, tentu setiap kita akan hidup selalu terfokus kepada kerajaan Allah. Dengan tata nilai yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Betul? Jadi nilai apa di dalam setiap kita yang saat ini sedang kita capai atau kita harapkan? Apakah nilai-nilai kerajaan dunia atau nilai-nilai kerajaan Allah? Dan tentunya setiap kita akan terus berusaha untuk memperoleh nilai kerajaan Allah. Amin. Sehingga terus berusaha untuk mencari apa sih kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah harapannya. Dan kita bisa lihat bagaimana janji Tuhan ketika kita mempertahankan nilai-nilai bersama Tuhan. Nilai-nilai yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin secara pribadi saat ini belum memperoleh atau mendapatkannya karena kita saat ini berjuang. Tetapi kita bisa melihat contoh-contoh nilai yang bagaimana dilakukan atau dipertanggungjawabkan, diusahakan oleh para nabi-nabi pada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana Daniel di dalam kehidupannya. Bagaimana Abraham di dalam kehidupannya mempertahankan imannya. Dan Tuhan menggenapi apa yang menjadi janji di dalam kehidupan Abraham. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memperjuangkan nilai-nilai Allah di dalam kehidupannya di masa
masa-masa yang begitu luar biasa pada waktu itu mereka ditekan supaya menyembah berhala. Tetapi mereka tetap teguh di dalam nilai-nilai itu. Dan bagaimana Yesus yang kita sembah mempertahankan nilai-nilai yang benar sehingga dia mati di kayu salib untuk mempertahankan nilai yang dari Allah. Untuk mempertahankan bagaimana memposisikan bagaimana kehidupan kerajaan Allah sesungguhnya di dalam kesehariannya. Pengorbanan yang luar biasa. Apa yang sudah kita korbankan di dalam kehidupan kita? Kita tidak sampai martir. Ada yang siap martir? Dari sini keluar dibacok. Karena mempertahankan iman. Itu martir. Dari sini dipenggal untuk mempertahankan iman. Itu ngeri ya. Ngeri. Tapi itu yang terjadi terhadap para rasul. 12 rasul mempertahankan imannya. Dan jangan kita sampai menjadi Yudas tentunya. Ada yang mau jadi Yudas? Enggak ya, gantung diri. Jangan sampai. Mempertahankan iman. Mungkin kita tidak sampai seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengupayakan tetap menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang memancarkan Roh Kudus atau mengeluarkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Itu adalah orang-orang yang tetap mempertahankan nilai di dalam kehidupan. Nilai Kristus yang Allah inginkan terpancar di dalam setiap kita sebagai anak-anak Allah. Warga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Siap untuk tetap teguh untuk mempertahankan nilai Allah? Ya. Jadilah orang-orang kerajaan Allah yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, menjadi ahli waris kerajaan Allah itu merupakan suatu jaminan masa depan yang mulia. Jaminan masa depan yang mulia. Jadi setiap kita itu semuanya sudah dijamin oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali. Hebat Allah enggak Allah? Kalau berbicara asuransi, jaminannya adalah terbatas. Betul enggak Bapak Ibu? Asuransi apa? Kan sekarang beberapa waktu yang lalu mungkin tenar, asuransi kaki, ya kan kalau pesepak bola. Jadi ketika kakinya putus atau kakinya terkilir dapat asuransi, kan? Betul nggak? Kayak Ronaldo, saya pernah baca satu artikel itu saya ingat. Dia mengasuransikan kakinya ketika kakinya cedera atau kakinya mendapat kecelakaan. Ada mungkin yang mengasuransikan matanya atau rambutnya diasuransikan, seperti itu. Terbatas asuransi yang ada di dunia ini. Betul nggak? Tetapi Tuhan itu menjamin semuanya di dalam kehidupan kita. Tidak terbatas adanya. Menjamin utuh kehidupan kita. Dan itu dia nyatakan, itu dia katakan bahwa setiap kita sudah dijamin oleh Allah ketika kita belum berada di dalam janin, di dalam seorang ibu atau di perut seorang ibu. Kita sudah dijamin oleh Tuhan. Dan ketika kita berada di dalam dunia ini, tentu jaminan itu tetap ada. Bahkan yang luar biasa adalah jaminan ketika kita sudah tidak berada di dunia ini. Yaitu di dalam kehidupan kekal. Siapa yang sanggup menjamin itu? Siapa yang mampu menjamin itu? Ada yang bisa di sini? Sekaya apapun orang di dunia ini tidak akan sanggup untuk menjamin itu. Itu. Jaminan masa kecil, jaminan masa dewasa, jaminan mati bersama Allah itu berbeda.
Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan luar biasa. Iya, buktikan itu. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Itu. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa jaminan yang diberikan kepada setiap kita sebagai orang percaya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Kebenaran ini dipertegas di dalam ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada jaminan yang luar biasa di dalam kehidupan kita tentang situasi-situasi yang ada di dalam setiap kita. Kalau mungkin dunia mengabarkan sesuatu hal yang negatif-negatif di dalam kehidupan kita. Oh, tahun ini mungkin tahun yang tidak mengenakan. Oh, tahun ini mungkin ada banyak sekali kejadian-kejadian yang negatif. Atau banyak sekali bencana-bencana yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Oh, hidup semakin susah dan semakin tidak mengenakan. Situasi ekonomi mungkin semakin hancur. Itu janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan terhadap dunia ini, bahwa dunia itu tidak semakin gampang, akan semakin berat. Tetapi ada janji Tuhan di sisi lain. Kepada setiap orang percaya, Dia akan tetap membawa kita pada kemuliaan demi kemuliaan. Makanya di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada janji Tuhan yang selalu menyertai setiap kita, apapun kondisi yang kita miliki. Itu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Janji penyertaannya. Janji yang luar biasa. Merupakan satu jaminan yang kita pasti akan peroleh ketika kita memegang janji itu dengan erat, dengan kuat. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang saya pertanyakan adalah, sudahkah kita sebagai seorang pengikut Kristus menyadari akan identitas kita? Tanya kanan kiri, sadar belum? Sudah sadar belum identitasnya? Kalau belum sadar, woi sadar. Gitu. Itu adalah identitas kita. Kenapa kita harus sadar? Karena kesadaran ini akan mengubah kehidupan setiap kita. Sebagai penutup, kehidupan kita membebaskan kita dari rasa khawatir, dan Allah menyanggupkan kita untuk menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan dan iman. Kemudian kesadaran akan anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus ini akan memampukan kita untuk hidup dalam kehidupan yang benar-benar hidup dan dalam kehidupan yang maksimal. Amin. Sadari identitas kita, pahami bahwa setiap kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih-Nya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia berupaya untuk menyelamatkan setiap kita. Orang yang tidak layak, orang yang dipenuhi dengan dosa dan kehinaan. Tetapi Allah yang luar biasa memberikan dirinya dengan sepenuh hatinya. Dia mau menyelamatkan setiap kita. Dia mau mengadopsi setiap kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa.
Sehingga kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Dan Dia ingin setiap kita bertanggung jawab untuk hal itu semua. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Dan bertanggung jawablah di dalam kehidupan kita. Untuk hidup tetap di dalam kerajaan Allah. Sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas pagi hari ini. Buat kami memahami akan identitas kami Tuhan. Buat memahami apa yang harus kami pertanggungjawabkan. Buat memahami supaya kami memiliki nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai kerajaan-Mu di dalam dunia ini Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang memberikan kemampuan Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus menyertai kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Pengumuman minggu kedua Februari. Untuk persepuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan persepuluhan dan persembahan yang masuk tanggal 4 sampai dengan 10 Februari. Selamat ulang tahun untuk Bapak Li Budi tanggal 13 Februari, Ibu Siucu 14 Februari, Bapak Misen 15 Februari, Bapak Edwin 16 Februari, dan Ci Ayin 16 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tematik Nusantara minggu depan adalah adat Batak. Ya, mari Bapak Ibu Saudara jangan sampai ketinggalan, kita datang beribadah di tempat ini. Ibadah minggu ini, hari minggu ini hanya diadakan satu kali dan nanti sore ditiadakan. Jemaat diundang untuk hadir di dalam ibadah pemberangkatan saudara kita Ibu Akyuk nanti siang jam 12 di Rumah Duka Gotong Royong. Gerakan doa puasa berantai 40 hari Unchanging Promise. Tanggal 5 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Oh, ada lagi tambahan Bapak Ibu. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah MDC. Bisa tolong bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Silakan bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Selamat datang di MDC Metro. Ditunggu kehadirannya di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita mau bangkit berdiri. Kami segenap pelayan mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu Saudara yang merayakan Gong Si Facai Sinyen Waile. Ya. Biarlah di tahun yang baru ini berkat dan anugerah Tuhan semakin melimpah atas setiap kita. Boleh ucapkan selamat tahun baru Imlek Gong Si Facai. Lihat kanan kirinya, depan belakangnya. Kyong Hee, Kyong Hee. 要大吉小小，每个人的嘴里甜甜的一句话，敲喜恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜。Ayo kita sama-sama belajar Bapak Ibu lagu ini. 微笑
Jihau. Apa ini jawabannya? Wow. Bapak Ibu, khusus yang warga Tionghoa, saya mengucapkan Sinian Kuaila, Senti Tian Kang, Wan Serui, Amin. Hetia Singfu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang nggak tahu, dengar dengan iman. Oke Bapak Ibu Saudara, saya cuma mengingatkan aja tanggal 14 Februari kita akan pemilu. Bapak Ibu pastikan kita memilih pemimpin yang tepat. Bukan karena uang, bukan karena sesuatu hal, tapi memang karena Tuhan menetapkan seorang pemimpin buat bangsa kita, buat kota kita, buat provinsi kita ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu itu baik, rancangan-Mu itu indah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi ahli-ahli waris-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kami hidup dengan bertanggung jawab. Kami hidup dengan benar Tuhan di pandangan mata-Mu. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh menerima itu warisan daripada Engkau. Kami boleh menikmati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat campur tangan-Mu, buat pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari ke depan Tuhan, kami akan mengalami janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami akan mengalami kelimpahan Tuhan daripada Engkau. Kami akan mengalami kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kami Tuhan. Baik secara jasmani, baik secara kejiwaan maupun dalam kerohanian kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, semua itu boleh terjadi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari kami Tuhan, kami mau mengasah kehidupan kami Tuhan. Semakin hidup benar di hadapan-Mu, kami berdoa dan percaya Tuhan. Biarlah perjalanan kehidupan kami, proses demi proses Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh menjadikan kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada di Indonesia bukan kebetulan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan itu adalah rencana-Mu, rancangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kami boleh mengambil bagian Tuhan dalam pemilu Tuhan di tanggal 14 Februari Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah pemimpin yang telah Kau tetapkan itu Tuhan boleh jadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan biarlah para legislatif yang terpilih juga Tuhan adalah orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di tangan mereka Tuhan Indonesia menjadi baik. Indonesia menjadi lebih maju Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketentraman, keamanan Tuhan masa-masa menjelang pemilu Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan biarlah ada kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan beda pilihan bukan jadi satu keributan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah mereka boleh saling menghargai Tuhan di tengah-tengah perbedaan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati Bawaslu, KPU Tuhan, KPPS Tuhan, semua yang terlibat Tuhan dalam pemilu Tuhan. Kami berdoa adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut akan Kau, orang-orang yang jujur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan memberkati TNI Tuhan, kepolisian Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, kemampuan daripada Engkau menolong mereka, memampukan mereka Tuhan untuk menjaga keamanan dengan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan-Mu pun akan diberikan Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan. Pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami di hari-hari yang lalu, Engkau juga akan memberkati kami di hari-hari ke depan Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai kami di hari-hari yang lalu, kami juga percaya Tuhan Engkau akan menyertai kami sepanjang jalan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, Amin.